Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Lukas 8:49-50 yang berkata seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Saudara, kalau kita baca, kita dengar peristiwa ini tentang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus yang sedang mengalami masalah persoalan ketika anaknya sakit dan hampir mati. Dia menghampiri Tuhan Yesus. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tetapi di tengah perjalanan menerima kabar, menerima berita. Dan berita yang disampaikan bukan dari orang lain, bukan dari sembarang orang, tetapi dari saudara atau dari keluarganya Yairus sendiri. Dan dikatakan, "Anakmu sudah mati, jangan engkau menyusahkan guru lagi." Saudara, sepertinya harapannya sudah hilang, tidak ada lagi. Putus harapan, tidak ada yang perlu diperjuangkan lagi. Sedangkan Yairus sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi tertahan dengan seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, menjamah Tuhan Yesus dan dia mendapatkan kesembuhan. Saudara, ketika kita membaca firman ini, saudara pun mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Yairus ketika mendengar berita yang tidak menyenangkan buat dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus saat itu pun mendengar. Ketika Tuhan Yesus mendengar itu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan takut, percaya saja. Mungkin hari-hari ini pun saudara dan saya banyak mendengar berita, apakah berita itu baik atau tidak baik? Berita itu benar atau tidak benar? Berita dari sumber yang diyakini atau tidak diyakini. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Kenapa kita tidak boleh takut, saudara? Karena di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya baca di terjemahan lain, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Kalau saudara dan saya mendengar berita yang sekarang sedang terjadi, kita sudah memiliki roh yang untuk kita menjadi bukan penakut, seorang penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Kuatlah senantiasa. Kuatlah senantiasa di dalam roh Tuhan yang ada pada kita, yang penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Seperti yang kita alami saat-saat ini, kita diharuskan menahan diri, mengurangi banyak kegiatan, social distancing. Biarlah kita juga bisa menahan diri, supaya kita juga mengikuti aturan yang pemerintah lakukan. Di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya kembali baca terjemahan yang lain, saudara, di 1 Yohanes 4 ayat 18 ini, yang mungkin bisa menjadikan kekuatan buat saudara dan saya. Kita tidak usah takut terhadap Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Tuhan Yesus telah mengasihi saudara dan saya dengan sempurna. Karena kasih yang sempurna itu meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita. Apa yang sedang dialami saat ini, janganlah pernah kita merasa takut, karena kasih Tuhan buat saudara dan saya begitu sempurna. Lalu selanjutnya dikatakan, jikalau kita merasa takut, saya ulangi, jikalau saudara dan saya merasa takut, itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin
Benar bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau kita takut, berarti kita sedang tidak yakin bahwa Allah sedang mengasihi kita. Dia sudah berikan anaknya. Begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya. Janganlah pernah ada takut di dalam kehidupan saudara dan saya. Ia tidak memberikan roh penakut. Sebaliknya, Dia memberikan roh yang menjadikan saudara dan saya kuat. Kalau kita takut, artinya kita sedang tidak percaya kepada Tuhan yang begitu sempurna. Berita apapun yang saudara dan saya dengar hari-hari ini, jangan pernah ada takut. Sebab takut itu adalah roh. Dan yang perlu diingat, ketika saudara dari Yairus itu, dia hanya menganggap Yesus sebagai guru, bukan sebagai Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan ingat senantiasa perkataan ini, jangan takut, percaya saja. Sekali lagi saya katakan, jangan takut, percaya saja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.